Sekarang saya mau ke Pak Abdullah Mahua. Bapak malam ini dapat kehormatan mewakili sendirian KPK. Apa tanggapan Bapak atas semua yang menyangkut KPK? Ya, pertama saya harus informasikan bahwa teman-teman KPK pimpinan pejabat struktural sedang rapat membicarakan persiapan dengan Raker Komisi 3. Karena itu mereka tidak bisa hadir. Yang pertama. Yang kedua, persoalan konflik of interest yang ada di KPK baik melalui Undang-Undang 30.002 maupun Kode Etik Pimpinan, Kode Etik Pegawai. Pak BW ketika terpilih sebagai pimpinan KPK itu sudah mendeklar di dalam Rapim bahwa beliau pernah menjadi lawyers bagi PMS. Dan pimpinan mengatakan tidak apa karena dalam pasal 36 Undang-Undang 30.002 huruf A menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh berhubungan dengan orang baik tersangka, saksi dan seterusnya dalam hubungan semenda tingkat tiga tingkat ke atas dan ke bawah. Jadi demikian maka antara Pak BW dengan orang BI tidak ada hubungan semenda dan itu sebelum menjadi KPK. Huruf B mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak boleh menangani kasus yang sedang ditangani oleh KPK yang punya hubungan semenda, hubungan saudara. Dan antar Pak BW dengan orang BI tidak ada hubungan keluarga semenda. Ini ditunjukkan oleh pimpinan KPK jilid pertama, Pak Iriana ketika Mulyana Wikusuma ditangkap oleh KPK, maka Pak Iriana declare, saya tidak bisa ikut dalam rapi membicarakan ini karena ada hubungan sepupu. Tapi pasal 36 Undang-Undang 30.002 huruf C mengatakan pimpinan KPK tidak boleh menjadi anggota atau pengurus baik parpol, koperasi, yayasan dan seterusnya. Maka di sini ada konflik interest yang tidak terkait dengan persoalan korupsi tadi itu. Nah ini dibuktikan ketika Pak Bibit Samatrianto dengan Pak Chandra M. Hamzah kasus Anggodo, mereka declare tidak boleh ikut karena ada konflik interest karena kasus mereka dengan Anggodo. Nah oleh karena itu maka kemudian Pak B ikut. Dalam rapat November 2012 di tim Pansus Senturi, itu Pak B menanyakan apakah saya diperbolehkan, dan diperbolehkan oleh tim Pansus November 2012. Atas dasar itulah kemudian beliau ikut. Di dalam gelar perkara kasus Senturi yang saya juga ikut dalam gelar perkara itu, maka kemudian kalau pada edisi kedua itu belum ditemukan pelanggaran hukumnya, maka pada edisi ketiga ditemukan pelanggaran hukumnya, yaitu ada penyalahgunaan jabatan wewenang yang kemudian ditemukan ada mensreanya, yaitu misalnya Ibu Siti Fajriah itu karena punya keinginan untuk menjadi direktur berkeinginan untuk menjadi gubernur BI sehingga di situ ada mensreanya. Begitu juga Pak Budi karena ada hal yang lain yang saya tidak perlu mengatakan itu sehingga ada mensreanya. Nah karena itu maka ditetapkan status tersangka. Tapi di dalam perjalanannya maka ini kemudian memerlukan 100 lebih saksi-saksi pada proses penyelidikan yang pada status tersangka itu mengerucut menjadi 32 mengerucut. Nah, oleh karena itu maka kemudian saksi-saksi itu diperlebar. Yang jadi persoalan adalah bahwa kenapa Sri Mulyani dimintai keterangan di Amerika dan yang lain juga di Australia, kenapa tidak dipanggil? Sebab dalam posisi ini Sri Mulyani belum saksi, baru terperiksa, sehingga KPK tidak punya hak memaksa. Kalau 2-3 kali tidak. Sri Mulyani dan yang di Australia itu belum saksi, baru terperiksa, sehingga KPK tidak punya hak paksa. Karena itulah
mereka datang ke sana. Tapi kemudian dalam hasil pemeriksaan di Amerika itu ditemukan hal baru yang itu dianggap signifikan, tapi ini karena berkaitan dengan persoalan yang masih berjalan, maka itu tidak boleh diungkapkan. Karena itu maka minta maaf kepada teman-teman di Pansus atau Komisi 3, kawan-kawan di KPK tidak bisa sampaikan karena ini menyangkut persoalan yang kira-kira ini bisa sampai, seperti kata saudara Febri tadi itu, bisa sampai setahun 2 tahun, yang barangkali saya tidak bisa menggambarkan itu bahwa tidak hanya 2 orang, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin sekian banyak. Karena itu maka keterangan yang diperoleh Sri Mulyani itu sangat signifikan untuk tidak boleh diumbar, tapi proses. Nah, istilah saya di KPK waktu itu adalah bahwa kita menggunakan sistem peluru yang masuk dalam tubuh seseorang. Peluru masuk itu lubangnya kecil, tapi dalamnya dia merebak. Jadi nanti di pengadilan lah kita lihat bagaimana dia merebak itu sehingga kemudian itu proses berlanjut terus. Nah, oleh karena itu maka persoalan Senturi ini kan YK mengatakan bahwa Bank Senturi ini perampokan. Nah, kalau perampok di kampung waktu merampok ayam, mencuri ayam, dia pakai tangan telanjang, kemudian tangkap ayam itu berteriak, orang kampung gebuk dia. Tapi yang merampok kan kerah putih. Kerah putih dia pakai sarung tangan, dia pakai sepatu laras, apa segala macam, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk kemudian ditangkap seperti pencuri ayam. Karena itulah maka mensrea dari yang lainnya itu masih sukar ditemukan. Nah, sedangkan 2 tadi mensrea sudah ditemukan, sehingga ini diproses. Itulah yang barangkali diperlukan. Saya garis bawah pernyataan sudah Febri bahwa harus ada support kerjasama dari semua pihak untuk bisa menunjang KPK agar supaya ini berjalan dengan on the track. Itu Pak Biro. Baik, Pak. Sekarang saya ke Atta Yuda. Mungkin publik kepingin tahu, Pak, mensrea itu apa? Jadi motif kenapa seseorang melakukan suatu perbuatan. Kalau tidak ada motif itu maka bisa saja motif jahat itu. Niat jahat. Atta Yuda. Ya kita larinya bukan ke Senturi tadi, tapi ke koalisi dalam pandangan Anda. Dalam hal ini kan PKS dituduh kaki 2, dari Demokrat tadi juga bilangnya enaknya mau, sakitnya nggak mau. Jadi gambarannya gimana menurut Anda? Bicara koalisi sebenarnya dari cerita Saudara Febri, Pak Abdullah dan sebagainya tadi, sebenarnya pemerintahan kita sedang mengalami, bisa dikatakan pemerintahan yang tersandera. Jadi kalau pemerintahan itu bukan presiden ya, perahu yang isinya dikomandoi oleh 6 orang nakhoda, sementara masing-masing nakhoda punya mimpi yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Kita bisa bayangkan, apalagi kalau ada 1 atau 2 nakhoda yang berbeda. Jadi saya yakin meskipun perahu ini tidak bakal pecah, yakin sekali sampai 2014, tapi perjalanan akan terseok-seok karena masing-masing punya agenda politik dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk pada maksud Anda seranjang bersama tapi mimpi berbeda. Iya, bisa jadi begitu, tetapi juga bisa jadi jalan kapal menjadi lambat. Kira-kira begitu. Nah, tadi ada statement dari Pak Sultan Batugana tentang ide Pak Karni tentang 60% harusnya tidak perlu koalisi. Beliau secara eksplisit maupun implisit mengatakan tidak sebenarnya. Dari statement Pak Sultan Batugana itu sebenarnya menyatakan bahwa Demokrat dan pemerintahan SBY itu sangat membutuhkan PKS sebenarnya. Jadi 2 partai ini saya menggambarkannya benci tapi rindu. Benci tapi sama-sama butuh. Nah, kalau kita lihat konstelasi konfigurasi parlemen, katakanlah awalnya sebelum Golkar bergabung, Demokrat, P3, PKB, dan PAN, itu kekuatannya minus PKS dulu ya, sekitar 46,2%. Ditambah PKS yang kekuatannya 10 sekian persen, jadi kekuatannya ditambah Golkar yang 18 sekian persen, jadi sekarang ini 75% kekuatan di parlemen. Nah, kalau PKS dikeluarkan dari koalisi, maka kekuatan di parlemen tinggal 65%. Kalau 65%, maka Golkar menjadi penentu pemegang bandul koalisi. Karena itu menurut saya Pak SBY akan berhitung matang betul akan mengeluarkan PKS.
di saat yang sama ketika Pak SBY mengeluarkan PKS sedang memperlemah posisinya, dengan kata lain sedang memperkuat posisi Golkar. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi Demokrat dan pemerintah. Nah karena itu menurut saya, kalau ternyata misalnya Pak SBY berani memutuskan PKS keluar dari pemerintahan, maka kompensasinya mau tidak mau jabatan jatah menteri itu diserahkan kepada Golkar untuk menambah posisi itu. Karena pertimbangan bagi PKS ya, seringkali saya menganalogikan, membandingkan komparasi antara PKS dan Golkar. PKS seringkali manuver politiknya berakhir pada kekalahannya, atau berakhir pada ada tumbal politik. Meskipun Pak Mahfud mengatakan bukan soal menang atau kalah, tapi ini penting. Dua Golkar dan PKS dan Golkar secara kuantitas, PKS hanya kekuatannya setengah dari kekuatan Golkar secara kuantitas. Secara kualitatif, PKS itu jam terbangnya jauh melampaui di bawah Golkar yang memiliki kekuatan lobby dan jam terbang lebih tinggi. Tetapi menurut saya tetap PKS dibutuhkan Pak SBY untuk mengimbangi kekuatan Golkar satu. Yang kedua juga untuk mengantisipasi, karena PKS meskipun secara kuantitas setengahnya, tetapi secara kualitatif mereka punya kepiawaian, kelebihan dalam gerakan ekstra parlementer. Yaitu paling tidak yang menggoyang pagar-pagar istana itu juga merepotkan pemerintahan SBY kalau seandainya di luar pemerintahan. Nah, saya membaca pola, bukan memprediksi, memperkira-kirakan, dan pola ini, dan saya sudah menulis buku juga Pak Karni tentang di era Pak SBY JK, mencatat betul polanya maksimal prediksi saya Pak SBY memberi sanksi kepada PKS adalah mengurangi jatah menterinya. Itu maksimal, bisa jadi tidak, berakhir pada kompromi. Berharap untuk mengeluarkannya agak sulit. Sebaliknya, PKS juga saya tidak berharap dan yakin akan keluar dari pemerintahan. Jadi kita mendiskusikan tentang PKS di luar atau di dalam pemerintahan, sama kita berharap. Sama, saya bertanya kepada Pak Ruhut dan Pak Sultan Batugana, kalau memang merasa PKS tidak cocok lagi dengan kebijakan pemerintah, silakan keluarkan 3 menteri itu. Dan itu punya hak prerogatif Presiden SBY kapanpun mau mengganti menteri itu, tapi tidak kunjung dilakukan. Sama saya katakan kepada PKS, kalau memang merasa tidak cocok dari pemerintahan, tidak sama lagi kebijakan yang dipilih, silakan keluar pemerintahan. Tapi yang kita harapkan itu tidak pernah terjadi. Jadi ibarat kita nonton sirkus, ada 2 macan ompong sedang saling menyerang, tetapi tidak pernah satupun menerkam. Itu yang saya kira tidak ada. Saya ingin mengatakan dengan kesempatan ini Pak Karni, kita masyarakat rakyat tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya dari diskusi ini. Tapi boleh dalam konteks politik elektoral masing-masing punya ide untuk melakukan itu. Nah, kalau saya ditanya sebaiknya PKS di dalam atau di luar, setiap pilihan kebijakan tidak ada yang 100% untung dan 100% rugi. Kalau PKS memutuskan di sisa pemerintahan ini berada di keluar pemerintahan, pasti kerugiannya, kos yang harus dibayar, akses terhadap kekuasaan, ekonomi politik berkurang. Kalau memang benar misalnya menjadi untuk menghimpun logistik pemilu. Yang kedua, tantangannya berat, karena dalam kondisi turbulensi sedang kuat. Dan saya agak mengerikan juga kali ini, dalam kondisi cuaca yang kurang baik, turbulensi yang kuat, tetapi berakrobat, bermanuver. Itu bisa melambungkan, tetapi hati-hati juga sedang meninggikan tempat jatuh. Jadi itu yang saya kira harus dihati-hatikan oleh PKS. Tetapi keuntungannya kalau berada di luar pemerintahan, maka PKS memiliki ruang manuver yang sangat luas. Dan dalam konteks pencitraan itu positif untuk 2014. Yang kedua, kalau kita bedah hasil survei, pendukung PKS, konstituen PKS sebenarnya lebih nyaman, lebih enjoy PKS berada di luar pemerintahan. Kalau memilih di luar pemerintahan, maka PKS sebenarnya sedang memperkuat soliditas di internalnya. Jadi 2 teori kalau kita gunakan terhadap politik 2 kaki yang sering dikatakan berkoalisi di pemerintahan tetapi juga beroposisi di parlemen, punya pijakan dua-duanya. Kalau menggunakan teori fungsi partai politik, PKS benar sedang mengagregasi, mengartikulasi keinginan, aspirasi konstituennya. Betul, karena itu harus menolak harga BBM. Tetapi kalau pendekatannya adalah etika berkoalisi, menjadi keliru. Tetapi tidak melanggar konstitusi, cuma etika politik. Itu yang saya kira menjadi penting. Saya melihatnya agak beda dikit, bahwa dua-dua posisi ini menguntungkan PKS. Apa dia di dalam, apa dia di luar. Makanya dia tidak akan keluar. Dia hanya berharap dia dipecat. Ya, PKS kalau pasti dia dipecat, dia bisa mengkapitalisasi, dizolimi dan seterusnya mungkin. Segala macam, dan kemudian dia jadi mendapat konstituen yang lebih luas lagi. Bisa jadi, itu harapan. Tetapi saya agak ragu Pak SBY berani untuk melakukan itu. Bagi Pak SBY ini bukan si malakama. Di dalam jadi duri, dikeluarin jadi lawan yang berat. Karena jadi pahlawan. Benar nggak? Betul, saya setuju sekali karena itu tersandera semuanya.
problemnya Pak Karni, ada 5 hal saya singkat yang saya katakan. Satu, ini adalah turunan dari kerentanan sistem presidensil yang dikombinasikan dengan multipartai yang ekstrim itu. Tidak ada, meskipun bukan tradisi ya, kita ini ceritanya kan koalisi presidensil, bukan koalisi dan parlementer. Kalau parlementer, eksekutif dan legislatifnya lebur. Kalau di presidensial tidak, masing-masing punya legitimasi yang kuat dari rakyat. Tapi kalau dalam parlementer, eksekutif legitimasinya dari parlemen. Jadi agak berbeda, karena itu ada problem turunan yang mengharuskan ada koalisi. Saya setuju dengan Pak Sultan Batugana tadi. Yang satu itu. Yang kedua, koalisi ini dibangun problemnya bukan berbasis kedekatan platform atau persamaan ideologi, tapi karena basis pembagian kursi. Saya yakin PKS akan keluar dari kabinet kalau 3 menterinya diganti oleh Pak SBY, bukan karena berbeda oleh pemerintah. Jadi basisnya itu. Yang ketiga, kontrak koalisi yang tadi disinggung juga multitafsir. Bagi PKS mereka menegakkan MOU, kontrak koalisi, bagi Demokrat PKS melanggar. Jadi itu yang harus diperbaiki. Yang keempat, problem di Pak SBY juga menurut saya adalah terlalu berorientasi pada kuantitas. Merangkul koalisi yang sebesarnya 75%, sehingga persilangan kepentingan sangat banyak, tetapi tidak mengutamakan soliditas, kualitas. Dan terakhir, problem kelima adalah problem leadership dan komunikasi pemimpin koalisinya. Jadi problem ini saya ingin mengatakan apa problemnya leader? 3 hal. Satu, problem sistem. Tadi saya katakan 1, 2, 3. Yang kedua, yang kelima tadi. keberanian Pak SBY. Jadi cerita BBM ini kan cerita Pak SBY bisa menaikkan harga BBM kapanpun. Tadi kan sudah dikatakan wilayahnya eksekutif. Yang kedua, kalau ingin mengatakan PKS di luar atau di dalam, Pak SBY pun bisa melakukan hari ini. Jadi yang bisa menyelesaikannya ini adalah Pak SBY sendiri. Betul, kita istirahat. Terima kasih.